Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Selamat datang juga untuk teman-teman pada Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Manusia. Kali ini kita akan membahas sistem muskularis. Pada praktikum sistem muskularis ini, kita akan membahas tentang bobot badan, suhu badan, dan LPT atau luas permukaan tubuh. Ada 5 topik utama yang akan kita bahas pada praktikum ini. Pertama yaitu sistem muskularis itu sendiri, kedua luas permukaan tubuh, ketiga bobot badan, keempat suhu badan, kemudian bagaimana mekanisme praktikum. Selanjutnya sistem muskularis. Ilmu yang mempelajari sistem muskularis ini dinamakan miologi, di mana tentunya sistem muskularis ini sudah sering kita dengar, di mana kaitannya di kehidupan kita itu sudah sangat erat. Sistem muskularis itu membahas mengenai jaringan otot, di mana seperti yang kita ketahui bahwa jaringan otot adalah elemen penting di penyusun tubuh kita. Di referensi mengatakan bahwa hampir 40 hingga 50% berat tubuh keseluruhan manusia ditopang atau disponsori oleh jaringan otot, di mana jaringan otot ini ditandai dengan adanya miofibril pada sel-sel penyusunnya dan mampu bekerja secara mekanik melalui proses kontraksi dan relaksasi. Selanjutnya yaitu fungsi sistem muskular. Tentunya fungsi dari sistem muskular itu sendiri kita sudah tidak asing, seperti pada poin pertama yaitu sebagai pergerakan. Di sini otot menghasilkan gerakan pada tulang, di mana tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian-bagian organ internal tubuh. Kemudian fungsi kedua sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur. Maksudnya yaitu di sini otot berfungsi untuk menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam baik itu dalam posisi berdiri, duduk, yang mana kita itu dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan untuk mempertahankan postur, selebihnya itu maksudnya ya adalah bagaimana sistem muskular ini mempertahankan bentuk dari tubuh kita. Kemudian fungsi selanjutnya itu produksi panas. Perlu diketahui bahwa saat kita melakukan aktivitas, baik itu ringan, sedang, atau berlebih, maka terjadi kontraksi otot. Nah, pada saat kontraksi otot terjadi, maka terjadi metabolis pada tubuh, kemudian akan menghasilkan panas, sehingga secara otomatis tubuh akan mempertahankan suhu tubuh normal agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Keempat, yaitu menyimpan glikogen. Glikogen tentunya adalah istilah yang tidak asing lagi untuk teman-teman mahasiswa baru, di mana glikogen merupakan bentuk gula yang disimpan dalam bentuk cadangan energi, yang mana akan tersimpan pada otot. Yang mana kita telah ketahui bersama bahwa glikogen itu adalah bentuk gula yang telah dianabolisme sebelumnya dari glukosa menjadi gula yang dapat disimpan oleh otot dan diproduksi pada jaringan hati. Sehingga di kemudian hari ketika tubuh melakukan aktivitas berlebih, maka sumber energi dapat diperoleh dari penguraian dari glikogen tersebut. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis otot. Sepertinya otot polos, otot krurik, atau otot rangka, dan otot jantung ini sudah teman-teman dapatkan di materi SMA. Di sini kita dapat lihat anatomi dari otot ketiga jenis otot ini. Pertama yaitu otot polos, di mana otot polos itu adalah serabut, di mana yang berbentuk spindel dan memiliki ukuran yang kecil. Kemudian kontraksi yang dihasilkan berupa kontraksi yang kuat namun kecepatan lambat. Kemudian otot jenis ini itu ditemukan pada dinding-dinding tubuh yang berongga, misalkan pada kandung kemih, uterus, dinding tuba, serta terdapat pula pada beberapa sistem, misalkan pada sistem respiratorik,
pada sistem pencernaan, pada sistem reproduksi, sistem urinarius, dan pada sirkulasi darah. Kemudian untuk otot lurik, atau kadang juga disebut dengan otot rangka, itu memiliki bentuk silindris dengan lebar antara 10 mikron hingga 100 mikron, dan berupa serabut yang memiliki panjang mencapai 30 cm. Serabut otot ini memiliki banyak inti dan terletak pada bagian perifer atau bagian samping. Adapun efek yang diberikan atau kontraksi yang diberikan itu berupa kontraksi yang kuat dan cepat. Selanjutnya itu otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung ini hanya terletak pada jantung, di mana bentuknya itu berupa serabut terelongasi, yang mana akan membentuk cabang dengan memiliki inti atau namanya nukleus sentral. Kemudian panjang pada otot jantung ini itu berkisar 85 mikron sampai dengan 100 mikron, di mana memiliki diameter sekitar 15 mikron. Kemudian kontraksi yang ditimbulkan berupa kontraksi yang kuat dan berirama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang luas permukaan tubuh atau sering disingkat dengan LPT. Nah, dalam pemberian obat-obat itu sering ditentukan dosisnya berdasarkan luas permukaan tubuh atau LPT dari pasien itu sendiri. Nah, beberapa pengobatan memiliki panduan untuk mengurangi dosis berdasarkan berat badan dan umur pasien. Beberapa dosis ini akan dihitung berdasarkan luas permukaan tubuh dengan menggunakan persamaan Du Bois. Berikut persamaan Du Bois untuk mengetahui luas permukaan tubuh, yaitu dengan akar berat badan dalam bentuk kilogram dikalikan dengan tinggi badan dalam bentuk sentimeter, terus dibagi dengan 3.600. Kemudian setelah diketahui luas permukaan tubuh tersebut berdasarkan rumus persamaan Du Bois, selanjutnya kita masukkan data dalam persamaan Crawford-Terry-Rockrie, di mana untuk tujuannya yaitu untuk mengkonversi dosis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai berat badan. Berat badan tentunya menjadi hal yang sering seseorang pikirkan, entah itu seseorang merasa terlalu kurus, atau seseorang merasa terlalu berat dan merasa gemuk, atau bahkan seseorang yang merasa memiliki berat badan yang tidak ideal, atau bahkan beberapa orang mengalami berat badan yang naik turun. Nah, berat badan merupakan komposisi tubuh yang mana merupakan presentasi berat tubuh yang terdiri atas jaringan lemak dan non-lemak. Nah, adapun rumus indeks massa tubuh yaitu berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Setelah teman-teman mengetahui nilai indeks massa tubuh, maka kita lanjut ke interpretasi data. Berdasarkan WHO dan Kementerian Kesehatan, terdapat tabel klasifikasi untuk nilai IMT. Nah, pertama kita akan membahas menurut WHO. Ketika nilai IMT yang diperoleh lebih kecil dari 18,5, maka seseorang tersebut dikategorikan berat badan kurang atau underweight. Selanjutnya, ketika nilai IMT yang diperoleh itu berkisar antara 18,5 sampai dengan 22,9, maka berat badan tersebut kategori normal. Selanjutnya, ketika nilai IMT yang diperoleh antara 23 hingga 24,9, maka diklasifikasikan pada kelebihan berat badan dengan risiko. Selanjutnya, jika IMT berada antara 25,29,9, maka terklasifikasi obesitas tingkat 1, dan jika nilai IMT yang diperoleh itu lebih besar dari 30, maka tergolong dalam obesitas tingkat 2. Manusia memiliki mekanisme untuk mendinginkan tubuhnya jika menyerap terlalu banyak panas dari aktivitas otot atau
dari lingkungan eksternal yang panas. Nah, suhu tubuh ini harus diatur karena laju reaksi kimia sel bergantung pada suhu, dan karena panas yang berlebihan juga dapat merusak protein yang terdapat dalam sel. Selanjutnya kita bisa lihat bagian di bawah ini, yang mana ketika kita mengkonsumsi suatu makanan sebagai sumber energi, maka makanan tersebut sebagian akan dimetabolisme, namun sebagian lagi akan disimpan sebagai cadangan energi. Nah, ketika proses metabolisme ini berlangsung, yang mana ini dikategorikan sebagai kerja internal, maka akan mengeluarkan energi dan akan menghasilkan panas. Maka tak heran jika seseorang habis makan siang ataupun makan malam, maka akan sedikit merasa gerah. Itu karena efek dari kerja internal yang terjadi dalam tubuh yang memang dapat menghasilkan panas. Sehingga pada saat terjadi kenaikan suhu, maka tubuh secara otomatis akan berusaha untuk mengembalikan suhu tubuh ke keadaan normal. Selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi yang berhubungan dengan sistem muskularis. Pertama yaitu obesitas. Mungkin teman-teman di sini tak asing lagi dengan istilah obesitas, atau bahkan ada yang pernah melihat langsung obesitas. Nah, obesitas itu merupakan keadaan di mana pengidapnya itu mengalami kelebihan berat badan, tingkat berat, di mana kecenderungan pada pasien itu menjadi lebih malas dan malas bergerak. Kemudian beberapa penyakit juga dapat ditimbulkan karena obesitas ini, seperti jantung koroner, diabetes, dan lainnya. Selanjutnya yaitu hipotermia. Mungkin teman-teman yang berdomisili Makassar atau Sulawesi Selatan sempat kemarin membaca bahwa terdapat seorang mahasiswa yang meninggal dunia pada saat menuju Gunung Bawakaraeng untuk melaksanakan proses 17 Agustus. Namun, di tengah perjalanan, ia dinyatakan meninggal karena disebabkan oleh hipotermia. Hipotermia sendiri adalah keadaan di mana menurunnya suhu tubuh secara drastis sehingga dapat mengakibatkan seorang menjadi disfungsi organ-organ tubuh. Sehingga apabila penanganannya terlambat, maka dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya yaitu heat stroke. Heat stroke adalah keadaan di mana terjadi peningkatan suhu tubuh secara drastis. Biasanya heat stroke ini diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang mana terpapar suhu yang panas atau bahkan terpapar suhu normal namun terlampau lama. Patofisiologi selanjutnya yaitu distrofi. Distrofi merupakan keadaan di mana pasien mengalami lemah otot sehingga pasien cenderung lemah, dan beberapa referensi mengatakan bahwa pasien yang mengalami distrofi itu rentan mengalami kram otot dan tidak mampu menggerakkan beberapa bagian tubuhnya. Nah, itulah beberapa patofisiologi yang berhubungan dengan sistem muskularis. Namun, sebelum berlanjut ke sistem praktikum dan mekanisme praktikum, berikut terdapat video yang akan saya tampilkan bagaimana menggunakan monogram, di mana monogram merupakan cara untuk menginterpretasikan data untuk LPT atau luas permukaan tubuh. Silahkan disimak baik-baik. In this video, we're going to work with calculating body surface area. We're going to use a nomogram. I encourage you to follow along in your workbook, and page 498 of your workbook has 2 nomograms on it. The first nomogram that we're going to use is the child's nomogram, and I have an image of it here in the video, but I strongly encourage you to use the one on page 498 of your workbook. The first thing that we'll need to find is the child's height. So the height is given as 47 centimeters. On the left-hand column, there is height, both in feet and inches, and centimeters. So we'll go to 47 centimeters, which is approximately here. Then we'll need to find the child's weight. It's given as 2.5 kilograms.
we'll go to the right-hand side of the nomogram. And again, weight is given both in pounds and kilograms, so we're going to scroll down to 2.5 kilograms. Next, you'll need a straight edge. It can just be the edge of a sheet of paper. It does not have to be a ruler, but you'll need something to line up both the height and the weight. So I'm going to draw the line from the child's height of 47 centimeters to their weight of 2.5 kilograms. Where the line crosses the center column is the body surface area, and I just need to figure out the number for this location. So looking at the scale, the bottom of the scale is 0.1 meters squared. This line would be 0.15 meters squared, so 0.16, 0.17. The body surface area for this infant is 0.17, and the label is meters squared. Next, I'll go to the second child who's listed. For the second child, the height is given as 56 inches. 56 would be 4 feet, which is 48 inches, 8 inches. When I look at the height column, it only goes up to 3 feet, 0 inches. So I need to move to the adult nomogram to complete this problem. The adult nomogram is also on page 498 of your workbook. When I'm looking at the adult nomogram, again on the left is the column for height, and I want to find 56 inches, which would be 4 feet, 8 inches. So that's right here. And then I want to find 62 pounds. That's on the right-hand side. Weight in pounds is in the inner part of this column. Here's 60. There's 65, so 62 would be right here. Again, I need to use a straight edge, and I need to line up both the height and the weight. And I'm going to draw a line across my screen, and you can use a sheet of paper across the nomogram in your workbook. So from the height of 56 inches to the weight of 62 pounds, this line crosses the body surface area column right at this point. So looking carefully, it looks about 1.06 as the body surface area for this child. So 1.06, and again the label square meters, so meters squared. So that's how you use a nomogram to find body surface area. More commonly, we're going to use the formulas that you watched in the pre-lecture video, and we'll use them in the problem-solving portion of today's lecture. Nah, itulah tadi video yang menjelaskan bagaimana mengaplikasikan nomogram dengan menginterpretasi data dari luas permukaan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme praktikum. Adapun alat bahan yang teman-teman harus siapkan yaitu pertama yaitu meteran badan, timbangan badan, termometer, penggaris, kertas grafik, nomogram. Kemudian kedua untuk bahan yaitu Drosophila melanogaster atau lalat buah, seletip, skala uji lokomotor, alkohol 70%, kapas, air, dan gelas. Selanjutnya, untuk mekanisme praktikum, di sini kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu percobaan suhu tubuh, percobaan bobot badan dan LPT, dan percobaan sistem muskular. Pertama, mekanisme percobaan suhu tubuh, yaitu tahapannya 1, probandus berbaring secara horizontal. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan yaitu tempatkan termometer yang mana telah dibersihkan sebelumnya dengan menggunakan alkohol, dan tempatkan di bawah lidah. Kemudian tutup mulut sekitar 5-10 menit, kemudian lakukan pembacaan termometer. Kemudian probandus diarahkan untuk bernafas selama 2 menit melalui mulut yang terbuka, lalu lakukan lagi pembacaan termometer setelah 5-10 menit. Kemudian probandus diarahkan untuk berkumur dengan menggunakan air dingin atau air es selama 1 menit. Kemudian setelah itu, termometer ditempatkan kembali di bawah lidah
dan dilakukan pembacaan setelah 5-10 menit. Kemudian kedua, probandus di atas. Kemudian selanjutnya yaitu probandus diarahkan kembali untuk berbaring horizontal. Kemudian yaitu probandus diarahkan kembali untuk berbaring secara horizontal. Kemudian mulut ditutup, kemudian diarahkan untuk bernapas melalui hidung. Kemudian ketiak dikeringkan dan diletakkan termometer pada bawah ketiak dengan cara lengan dijepitkan. Kemudian catat data yang diperoleh oleh kemudian yaitu lakukan pembacaan termometer pada menit ke-10. Kemudian catat data yang diperoleh oleh seluruh kelas dalam tabel yang mana menyatakan umur, jenis kelamin, tinggi badan, bobot badan, suhu kamar, dan jam pengamatan. Selanjutnya, hitung rata-rata dan deviasi baku untuk setiap percobaan dari seluruh kelas. Diskusikan pengamatan saudara. Kemudian, selanjutnya, untuk percobaan bobot badan dan luas permukaan tubuh, adapun langkahnya yaitu 1, timbanglah bobot badan dan ukurlah tinggi badan tiap anggota kelas atau tiap probandus. Kemudian, catat data dalam tabel yang mana data tersebut berupa bobot badan, tinggi badan, umur, jenis kelamin, LPT atau luas permukaan tubuh menurut perhitungan Anda, dan luas permukaan tubuh menurut referensi. Selanjutnya yaitu hitung luas permukaan tubuh rata-rata, di mana data yang dihitung yaitu data seluruh kelas, kedua data wanita saja, kemudian ketiga data pria saja. Kemudian perhitungan luas permukaan tubuh ini dilakukan berdasar pada persamaan Budouis. Selanjutnya yaitu percobaan sistem muskular. Pertama yaitu prosedur uji lokomotor, di mana langkahnya yaitu langkahnya yaitu siapkan Drosophila melanogaster yang akan digunakan atau lalat buah. Kemudian Drosophila melanogaster ini dianestesi dengan menggunakan karbon dioksida. Kemudian pisahkan 10 ekor pisahkan 10 ekor Drosophila melanogaster ke dalam vial. Kemudian vial tersebut ditutup menggunakan selotip. Selanjutnya tunggu sampai semua lalat kembali sadar sebelum dilakukan pengujian. Adapun pengujiannya yaitu dilakukan dengan uji lokomotor, di mana tahapannya yaitu vial dihentakkan dengan sedikit agak keras hingga semua Drosophila melanogaster itu jatuh hingga ke permukaan vial. Kemudian amati dan biarkan lalat memanjat pada dinding vial selama 15 detik dan lakukan ini dengan rekam. Kemudian dilihat spot lalat di setiap segmen pada detik ke-15 dan catat hasil yang Anda peroleh. Itulah tadi asistensi untuk percobaan sistem muskular. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga kita juga masih diberi umur panjang bertemu di praktikum sistem muskular walaupun hanya daring. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.